Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku ya dimanapun berada dan masyarakat Indonesia ya khususnya. Nah, di sini saya akan sedikit ya menjelaskan tentang pengolahan kelapa sawit dan menanggapi kelangkaan minyak goreng ya. Nah, di depan kita ini adalah kelapa sawit ya atau TBS, tandan buah segar yang kita beli dari masyarakat ya, yang buahnya masih campur. Nah, di sini yang akan kita bahas dari pembelian buah, berapa nanti menjadi CPO-nya dan berapa nanti menjadi minyak gorengnya ya bosku ya. Oke, kita sekarang bicara harga buahnya dulu. Nah, harga buah ya di wilayah Indonesia ini masing-masing itu harganya bermacam-macam ya bosku ya. Untuk kabar itu di Jawa Barat itu harganya sekitar 2.500 ya untuk per kilonya, itu di daerah Jawa Barat. Dan di daerah Palembang itu sekarang untuk di daerah Oki itu juga macam-macam. Untuk di air Sugian itu harganya 2.800-an ya sampai ke 3.000 itu per kilonya. Karena buahnya juga mungkin masih banyak campuran ya, buah buah dura, jadi harganya nggak bisa melambung tinggi. Dan di daerah Oki juga itu di daerah Mesuji itu harganya tinggi, itu sekitar 3.500-an ya untuk per kilonya, itu bisa lebih, itu yang di Mesuji. Nah, sekarang kita bahas rendemen ya bosku ya. Untuk rendemen di air Sugian itu cuma mendapatkan untuk per ton TBS itu mendapatkan 12%. Itu yang buah lokal ya bosku ya, 12% sampai 15% itu untuk buah lokal. Nah, jadi kalau 1 ton kita olah, ini yang khusus di air Sugian ya bosku ya, itu berarti kita cuma mendapatkan 120 kilo sampai 150 kilo ya per tonnya. Nah, dengan harga yang 2.700 sampai 3.000, nah itu silakan bos-bosku dihitung ya bosku ya. Ya kalau CPO harganya murah ya mungkin pengusaha itu nanti putar otak ya bosku ya, mungkin main di potongan ataupun di yang lainnya. Jadi nyambung juga pengusaha pengolahan itu mau rugi ya bosku ya, karena prosesnya juga panjang. Nah, kalau nggak diproses, nggak ada yang proses, nanti gimana juga masyarakat membutuhkan minyak gorengnya. Dan yang kedua, nah itu yang di daerah Mesuji itu masih agak lumayan ya bosku ya, rendemennya itu di angka 18 sampai 22 kalau nggak salah, itu yang di Mesuji untuk rendemen TBS. Nah, tapi harganya juga tinggi ya bosku ya, sekitar 3.500-an untuk harga TBS-nya. Nah, untuk petani ya bosku, saya mohon untuk para petani biar kita bisa saling menguntungkan. Untuk pengusaha petani perkebunan itu ya tolonglah dijaga untuk kualitasnya. Jadi buah-buah mengkel mungkin atau ada buah mentah itu jangan diturunkan, toh ujung-ujungnya merusak kebun kita ya bosku ya. Kalau buah mengkal itu diturunkan,
nanti buahnya juga agak kurang. Dan untuk pengusaha juga, kalau pengusaha sih pintar ya bosku ya, kalau buah mengkal ya mungkin dibalikin ataupun disortir ya. Nah, jadi yang rugi sebenarnya bukan siapa-siapa ya, petani juga, kembalinya ke petani juga. Oke, kita membahas rendemen ya bosku ya. Nah ini depan kita ini CPO, ini CPO lahan rumahan ya bosku ya. Untuk rendemen buah dura tadi, kalau buah dura itu yang dirawat itu rendemennya bisa mencapai di angka 15% sampai 18% ya untuk TBS. Itu yang buah dura, tapi yang buah tenera atau yang buah-buah yang lainnya, intinya yang kulitnya tebal. Kalau buah dura itu kan kulitnya agak tipis. Nah, kalau buah tenera dan buah yang lainnya, mungkin ada Sriwijaya atau yang lain, itu kulitnya tebal, cangkangnya juga dapat ya bosku ya. Nah itu untuk buah tenera itu mendapatkan rendemen CPO-nya itu 18 sampai 22%. Jadi dalam 1 ton olah itu bisa mendapatkan 220 kilo CPO-nya ya bosku ya. Cuma nanti ditambah lagi oleh nat ya. Itulah kalau untuk olahan pabrik mini. Nah jadi kita bahas tentang minyak goreng tadi ya bosku. Minyak goreng kenapa sekarang mahal dan agak langka ya? Satu, kalau menurut saya itu beli CPO nya itu emang udah mahal ya bosku ya. CPO yang standar SNI itu sekarang harganya di angka 15 ribuan ya. CPO ini harganya, yang CPO ya bosku, yang olahan TBS itu di angka 15.000 ke atas. Nah bayangkan aja ya bosku ya, kalau beli CPO nya aja 15.000, nggak mungkin kalau harga minyak gorengnya, harga minyak goreng ini di bawah 15 ya. Secara logikanya nggak masuk akal. Nah mungkin dari situ supplier mungkin atau pengusaha pengolahan minyak goreng itu untuk sekarang produksinya mungkin agak ditahan dulu. Satu, kalaupun toh produksinya nggak ditahan, mungkin ada kenakalan di suppliernya ataupun apa, saya juga kurang paham. Mungkin dia ditimbun karena belinya mahal ya. Kalau mereka belinya murah, ditimbun, itu emang nakal sih kalau itu. Cuma kalau emang belinya mahal ditimbun, saya anggap itu wajar ya bos ya. Nggak mungkin juga kita mau usaha itu rugi, apalagi kerugian kita itu hampir di angka 30% ya. Nah itu bukan rugi lagi ya bosku ya, alias jeblok ya. Kalau kerugian itu cuma 1% atau berapa, itu mungkin lah ada timbal baliknya nantinya. Cuma kalau di atas 30% ya, siapa yang mau ya bosku ya. Apalagi harga CPO juga mahal ya. Kalau harga CPO sekarang udah di angka 15 lebih ya bosku ya untuk CPO. Nah ya bayangin aja lah bosku. Nah, CPO ini 1 kilonya itu 15.000 aja, kita harus punya restan 4.000 ya bosku. Nah berarti pengusaha minyak goreng itu harus jual di angka 19.000. Nah, pabrik minyak goreng itu harus jual di angka 19.000. Nah bayangin aja, kalau modalnya 19.000 nggak mungkin mau dijual 14.000 yang anjuran pemerintah ya bosku ya. Nah jadi gimana ya, sebingungan ya. Madai kita beli CPO nya 15.000, itu kalau CPO 15.000 ya bosku ya. Nah itu kita harus punya restan 3.000 sampai 4.000 ya bosku. Taruhlah 3.000 aja lah kita punya restan. Berarti pabrik pengolahan minyak goreng itu harus jual minyak gorengnya, minyak goreng ini itu di harga 17 sampai 18 dengan harga CPO yang sekarang. Nah jadi saya akan dihitung-hitung ya bosku ya.
Itu kalau kita pembahasan tentang minyak goreng dan rendemen ya bosku. Jadi biar masyarakat tahu ya, biar nggak sedikit sedikit ngeluh. Cuma kalau ada kelangkaan ya cepatlah melapor, biar aparatur desa itu bisa melapor ke kecamatan dan mungkin ke kabupaten ya bosku. Apa kendalanya. Kalau emang mahal ya harus dijual mahal, cuma jangan dilangkakan, itu aja. Kalau pemerintah menganjurkan harus harga 14.000, nah, cuma sawitnya masih minta di atas 3.000 atau di atas 2.000, ya zong ya bosku ya, ujung-ujungnya bukan langka lagi gitu. Mungkin nggak ada yang mau olah. Nah, cuma kalau harga TBS itu bisa diturunkan stabil kayak dulu di bawah 2.000, nah mungkin ya bosku harga minyak goreng juga nggak mungkin juga melejit kayak harga yang sekarang. Nah itu menurut versi saya ya bosku. Jadi untuk teman-teman, kawan-kawan, masyarakat dimanapun ada berada, jangan selalu menyalahkan pengusaha pengolahan buah ataupun pabrik kelapa sawit. Jangan juga selalu menyalahkan pabrik minyak goreng ya bosku, karena mereka juga udah punya restan untuk pengolahannya. Nah, kalau dia juga mau jual mahal, kalau di Indonesia juga nggak laku, nggak mungkin juga dia jual mahal kalau belinya murah ya. Kalau bisa itu, kalau pengusaha itu biasanya untung 100-200 tapi lancar, itu masih bisa jalan ya. Contohnya aja PKS, pabrik kelapa sawit, itu dia mengolah TBS itu punya restan, itu di CPO nya itu paling kenceng 200 rupiah ya. Itu dia mengolah. Kalau masyarakat mengolah dikasih restan 200 rupiah ya nggak ada yang mau ya bosku. Cuma karena PKS tadi kapasitasnya besar, jadi 200 rupiah tadi kalau kalikan per harinya itu ribuan ton ya cukup lah, dan masih ada sisa untuk membayar karyawan. Cuma kalau masyarakat itu dikasih restan 200 rupiah, saya yakin nggak ada yang mau. Untung kok 200 rupiah, capeknya nggak sesuai. Nah, jadi kita harus saling memahami, jadi jangan saling menyalahkan. Kita harus cari solusi bagaimana kedepannya petani juga mendapatkan keuntungan ya. Harga pupuk juga bisa turun, kalaupun tuh harga pupuk nggak bisa turun, mungkin bahan kimianya mahal ya. Apa salahnya ya petani itu mengolah pupuk organik itu untuk pemupukan lahan ya bosku ya. Kan banyak tuh sekarang PPL ataupun sarjana ya, sarjana pertanian, itu alangkah baiknya ya sekarang itu mengolah yang berbentuk organik ya bosku. Itu saran saya buat adik-adik yang baru lulus sarjana pertanian, sarjana perikanan ya. Apa salahnya kita bisa mengolah bahan-bahan organik ya bosku. Jadi nggak mengandalkan bahan yang apa namanya, yang belian yang kita aja banyak. Nah disitulah bosku ya, di sini saya jelaskan sekali lagi untuk pengolahan TBS buah dura itu bisa mendapatkan CPO itu per tonnya itu 15% ya. Untuk buah dura itu mentok ya bosku 15%. Jadi kalau kita ngolah 1 ton itu mendapatkan 150 kilo CPO. Nah dari CPO ini sekilo kita olah menjadi minyak goreng, itu menjadi minyak gorengnya 90% ya, paling tinggi 90%, yang lainnya jadi gliserol, margarin, mentega,
kotoran dan yang lainnya ya, itu paling bagus menjadi 90% ya. Yang 10% itu kotoran, terus yang jadi margarin, yang jadi mentega itu yang 10%-nya. Itu kalau CPO yang kadar di bawah 4 ya. Sekarang aja kadar CPO FFA-nya itu diturunkan lagi ya, 3% untuk FFA-nya. Itu yang standar SNI kalau nggak salah sekarang itu. Jadi PKS atau pabrik kelapa sawit untuk pengolahan CPO sekarang putar otak ya bosku ya. Bagaimana caranya kualitas CPO kita itu bisa di bawah 4%. Nah, bayangin aja, dulu masih 5%, terus turun lagi menjadi 4%. Nah, sekarang di bawah 4% ya bosku untuk kualitas FFA-nya. Dari mestro, kotoran, air, nah, terus kadar asam lemak bebasnya itu. Untuk kadar asam lemak bebasnya ya kadarnya itu sekarang harus diturunkan. Nah, karena kita ngejar pengolahan minyak gorengnya biar jadi di atas 90% ya bosku. Makanya sekarang itu mereka jual minyak goreng itu jarang dia pakai kilo, pakai liter. Karena dia belinya 1 kilo, itu kalau dibuat liter itu bisa jadi 1 liter ya. Bisa jadi juga kurang dari 1 liter, karena liter sama kilo itu lain ya bosku. Nah, kalau 1 liter itu paling jadi kilonya itu sekitar 7 on ya, 7%, 70%. Nah, jadi kalau 1 liter ini kalau di kilo itu paling sekitar 8 onnya, 8 onan ya minyak CPO ini. Ini 1 kilo itu kalau kita literin lebih dari 1 liter. Makanya sekarang banyak pengusaha itu mainnya di liter ya bosku ya, bukan di kilo ya, mainnya di mili sekarang. Kalau dia main kilo jeblok ya bosku. Apalagi mereka belinya literan kok mau dijual kiloan ya, dapat apa ya bosku. Nah, itulah sedikit pemaparan biar nggak booming amat masalah minyak goreng, biar yang nakal nggak selalu nakal ya, supplier pengadaan minyak goreng itu nggak terlalu nakal, dan masyarakat juga jangan terlalu heboh ya bosku. Mungkin ini kelangkaan ini kan dikarenakan karena nggak stabilnya pembelian buah dan penjualan CPO ya. Kita positif thinking aja lah bosku. Intinya kita beli buah itu harganya kok 3.000, sedangkan 4 kilo TBS itu baru dapat 1 kilo loh bosku. Itu kalau TB nya bagus. Jadi kalau kita ngolah 4 kilo TBS itu mendapatkan 1 kilo. Itu kalau buahnya bagus bosku. Kalau buahnya dipukul rata-rata itu 5 kilo baru dapat 1 kilo CPO. Nah, ini saya tegaskan, kalau buahnya buah campur, bukan mengolah inti plasma aja, kita ngolah buah lokal, itu untuk mendapatkan 1 kilo CPO itu kita butuh 5 kilo buah ya bosku ya. Kita butuh 5 kilo baru kita mendapatkan 1 kilo CPO. Nah, hitung aja sendiri bosku, kalau harganya 3.000 kalikan 5, nggak salah 5 lah bosku, kalikan 4 aja, 3 kali 4 udah 12 bosku, belum biaya operasional, belum biaya yang lainnya. Nah, kalau kita jual cuma harganya 14.000, terus mau dapat apa kan gitu. Jadi
Itulah menurut versi saya, silahkan tulis di kolom komentar sesuai versi bos-bosku tentang kelangkaan minyak goreng untuk mengantisipasi dan pembelajaran kita ke depannya, biar pabrik mini bisa ngolah untuk beli buah masyarakat. Dan saya juga pesan untuk masyarakatnya yang punya perkebunan, tolong dijaga kebunnya, kualitasnya juga jaga, jangan buah mengkal atau buah mentah diturunkan, sayang ya, nanti rusak pohonnya karena stres. Nah, dan untuk harga yaitu tadi disesuaikan dengan kualitas kita ya. Kita ada wadah untuk protes ya, jangan dikit-dikit protes nggak sesuai dengan kualitas ya. Ujung-ujungnya nanti pengusaha kita, bapak-bapak kita mungkin dari bapak bupati bisa marah karena laporan masyarakat potongan banyak. Nah, cuma nggak disesuaikan dengan kualitas kita. Jadi petani juga harus punya SDM, bisa saling menguntungkan pengusaha ya bosku. Jadi nanti kalau pengusahanya kok nakal, ya apa salahnya kita kembangin pabrik mini ya. Kita bukan melawan pengusaha besar ya, bukan. Biar kita tahu kualitas buah kita itu berapa, rendemen kita dapat berapa. Jadi kita nggak sedikit-sedikit ngeluh, kita bisa mandiri ya. Oke, itu menurut versi saya tentang kelangkaan minyak goreng dan rendemen buah. Nah, jadi silahkan tulis di kolom komentar kalau ada pengalaman baru dari teman-teman untuk wawasan kami dan para senior. Silahkan juga tulis di kolom komentar. Untuk yang pemula silahkan tanya-tanya tentang apa yang dibutuhkan di lapangan. Silahkan tulis di kolom komentar ya bosku ya, karena saya juga sekarang udah mulai capek membalas WhatsApp. Terlalu banyak yang WhatsApp, cuma videonya nggak ditonton. Nah, silahkan ditonton videonya. Kalau ada yang kurang paham, untuk yang pemula tulis di kolom komentar ya bosku, kurangannya apa. Nah, nanti kalau ada waktu nanti saya buatin video yang lengkap tentang pengolahan. Tapi kalau untuk yang minyak goreng kita sekarang belum berani upload, karena kemarin kita upload juga untuk perbandingan channel yang di sebelah ya bosku ya, untuk pengertian tentang minyak CPO. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa upload tentang pengolahan minyak goreng yang sesuai standar SNI. Ya, minta doanya, semoga saya satu diberikan kesehatan keselamatan ya bosku ya, dan sebaliknya juga semoga bosku dimanapun anda berada diberikan keselamatan, kesehatan, berrezeki dan panjang umur. Semoga kita juga bisa ketemu di lain waktu, mungkin di mana. Jangan singkat-singkat tegur saya pribadi atas nama Yanto, ataupun yang di YouTube namanya BS Yanto, itu nama saya. Silakan ditegur ya bosku. Saya tetap Yanto yang dulu, nggak ada Yanto yang sekarang ya, sama aja ya. Bukan saya nggak mau membalas WhatsApp teman-teman terlalu banyak, bukan, karena yang WhatsApp juga banyak sekarang, jadi agak capek. Kalau ada salah-salah saya membalas WhatsAppnya, pertanyaannya saya mohon maaf. Cuma lebih baiknya silahkan tulis di kolom komentar ya bosku, kekurangan di lapangan apa tentang pengolahan brondolan ya. Kalau pabrik ini brondolan kita khususkan, terus di kolom komentar nanti saya buatkan video yang lengkap tentang pengolahannya ya. Dan tolong dikembangin ya bosku, jangan sesuai spek di video, tolong dikembangin baiknya gimana ya, karena saya juga tahap pembelajaran. Jadi kita saling belajar, saling mensupport, saling mengisi agar pengolahan pabrik mini rumahan ini bisa berkembang pesat ya. Kita bukan akan menyaingi pabrik besar, kalau bisa kita ada kerjasama dengan pabrik besar, dan untuk penjualan CPU nya kita mudah. Oke, cikidoy, mungkin cukup di situ. Udah panjang lebar saya bicara tentang isu kelangkaan minyak goreng ya. Kalaupun ada salah-salah kata saya mohon maaf ya bosku yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.